Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah. Dikisahkan, di tengah-tengah ketenangan kota Madinah yang terlihat indah, Masjid Rasulullah selalu dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, yang tengah bersujud. Angin bertiup lembut dari alam luar, mempersembahkan aroma-aroma buah, dan rempah-rempah dari arah pasar terdekat. Namun, aroma yang paling manis di sini adalah aroma iman dan ketakwaan yang memenuhi setiap sudut masjid. Rasulullah sedang duduk dengan santai di salah satu sisi masjid yang dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya, seperti Abu Bakar, Umar, Ali, dan yang lainnya. Mereka telah mengeksplorasi makna mendalam salat, yaitu suatu ibadah yang sering diabaikan, dan itu suatu ibadah yang sangat berharga di mata Allah. Rasulullah, dengan pandangan tajamnya, berkata kepada para sahabatnya, "Ingatlah, sholat adalah tiangnya agama. Siapapun orang yang meremehkannya, orang itu telah meruntuhkan agamanya." Rasulullah sambil memandangi wajah para sahabatnya, dengan penuh ketegasan, memastikan pesan ini menyentuh hati mereka. Tiba-tiba, pintu masjid telah terbuka dengan keras. Karena ada seorang pemuda Arab yang memasuki masjid. Dengan mata bengkak, dan pipi yang basah bekas jejak air mata. Langkahnya terhenti, dan bau rentan membungkuk di bawah beban yang berat. "Wahai Rasulullah," suaranya terdengar nyaris tidak keluar, karena sesak di dadanya. "Izinkanlah aku berbicara dengan Anda," ucap pemuda itu. Rasulullah memandangi pemuda itu, dengan penuh belas kasihan. "Wahai pemuda, mengapa dirimu menangis? Duduklah di sisiku." Pemuda itu kemudian duduk sambil menundukkan kepalanya. "Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia, keluarga kami hidup di dalam kemiskinan yang menggunung. Tanpa cukup kain kafan, untuk menghimpit jasad ayahku, dan tidak ada orang yang bersedia untuk memandikannya." Abu Bakar, pria yang selalu memiliki hati yang penuh simpati untuk sesama, merasa sesak hati mendengar kisah pemuda itu. "Astagfirullah. Sungguh, ujian yang berat yang telah kau alami wahai pemuda." Ucapan Umar segera merespons, "Kita harus bertindak ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Abu Bakar dan Umar ikutlah pemuda ini, ambil kain kafan dari rumahku, dan bantu memandikan jenazah ayahnya. Mari ikuti kami," kata Abu Bakar, memimpin jalan keluar dari masjid. Bahkan mereka belum menyadari bahwa misi ini akan menjadi sebuah pelajaran hidup yang tak terlupakan bagi mereka semua. Rasulullah kemudian menengok kepada para sahabat-sahabat yang masih duduk di dalam masjid. "Salatlah sebelum kamu disolatkan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang." Di hati setiap para sahabat yang mendengarnya, tumbuhlah tekad yang kuat untuk tidak pernah meremehkan nilai solat lagi. Tanpa mereka semua sadari, sebuah cerita yang akan merubah pandangan banyak orang, yang sedang diawali oleh Abu Bakar dan Umar yang sedang mengikuti pemuda Arab tersebut. Saat mereka telah meninggalkan masjid, dan menyusul jalan-jalan labirin di kota Madinah. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kota yang lebih miskin, dengan bangunan-bangunan yang tampak serba kekurangan. Mereka memasuki sebuah rumah yang kecil dan sederhana, dan pemandangan di dalamnya membuat keduanya tercengang. Di atas tikar yang sederhana, telah tergeletak sosok yang menyerupai babi hutan hitam. Astagfirullah, Umar terkejut dengan tangan terkepal, mencoba menahan kebingungannya. Apa yang terjadi di sini? Pemuda itu semakin menangis dengan keras, lututnya bergetar. "Ya Allah, itu ayahku, bagaimana bisa seperti ini?" Abu Bakar berusaha menjaga ketenangan, meskipun dirinya sendiri juga tercengang. "Wahai pemuda, bisakah kamu menceritakan lebih lanjut tentang kisah ayahmu? Bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi seperti ini?" Pemuda itu mencoba mengendalikan tangisnya. "Ayahku dulu seorang pedagang, tapi dia sering melalaikan sholat, bahkan kadang-kadang dia tidak pergi ke sholat Jumat. Katanya, ayahku terlalu sibuk mencari nafkah." Umar terdiam, merenungkan kata-kata yang baru didengarnya. Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka orang itu telah kafir." Tetapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Abu Bakar terdiam, dan mengingat perkataan Rasulullah barusan, tentang pentingnya sholat sebagai tiang agama.
Kita harus melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Kejadian ini jelas di luar pemahaman kita yang terbatas. Mereka semua kembali ke masjid dengan hati yang penuh pertanyaan dan rasa penasaran. Tetapi mereka juga berusaha mencari tahu jawabannya. Pemuda Arab itu berjalan di antara mereka, sesekali mengeluarkan isakan tangis, dan berdoa dalam hati, berharap ada penjelasan atas misteri yang mereka temui. Saat mereka telah sampai kembali di masjid, suasana sudah berubah. Rasulullah tampak menantikan mereka, wajahnya serius tapi juga penuh harapan. Para sahabat yang lain juga merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. "Wahai Rasulullah," kata Umar dengan tubuh gemetar, "kami telah menyaksikannya dengan mata kami sendiri, jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan hitam." Semua yang hadir terdiam, dan menanti dengan nafas tertahan, menunggu aksi Rasulullah. Mereka tahu bahwa momen ini akan menjadi pelajaran berharga yang akan mereka kenang seumur hidup. Rasulullah bangkit dari duduknya, mengatur jubahnya, dan melangkah keluar dari masjid sambil memandang Abu Bakar, Umar, dan pemuda itu. Rasulullah berkata, "Bawalah kami ke rumahmu." Pemuda itu memandangi Rasulullah dengan mata yang awalnya penuh air mata, sekarang penuh harapan. Saat mereka sampai di rumah pemuda tersebut, Rasulullah langsung menuju ruangan tempat jenazah ayahnya, yang telah berubah menjadi babi hutan hitam. Dengan khusyuk, Rasulullah berdiri di samping jenazah ayah pemuda itu, sambil mengangkat tangan dan memohon dengan hikmat. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi bentuk, ya Allah, berilah bentuk jenazah ini, sebagai manusia kembali. Agar kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan." Kemudian, doa Rasulullah saat itu juga langsung dikabulkan. Sesuatu yang ajaib telah terjadi, jenazah itu perlahan-lahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Semua yang ada di ruangan itu terdiam dan terkejut, tetapi juga penuh syukur. "Subhanallah," Abu Bakar dan Umar bersama-sama berseru, memuji Allah atas keagungannya. Rasulullah menatap pemuda itu. "Wahai pemuda, tanyakanlah kepada ibumu, atau siapapun yang mengetahui apakah ayahmu pernah melaksanakan sholat, meskipun hanya satu kali dalam hidupnya." Pemuda itu merenung sejenak, lalu menjawab, "Ya Rasulullah, ya, saya ingat, ada satu kali, ketika ayah saya melaksanakan sholat bersama saya saat saya masih kecil." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah menghela nafas lega. Alhamdulillah, ada sedikit kebaikan yang bisa menjadi pemberat dalam penilaian akhirnya. "Lakukanlah salat jenazah bagi ayahmu, dan kuburkanlah dengan layak." Namun, ketika mereka bersiap-siap untuk sholat jenazah, jenazah itu kembali berubah menjadi seekor babi hutan hitam. Suasana menjadi tegang, dan mata pemuda itu kembali berkaca-kaca. Rasulullah berbicara dengan suara yang penuh makna. "Wahai sahabat-sahabatku, dan wahai pemuda, ini adalah pelajaran yang harus kita renungi bersama. Orang-orang yang mengabaikan sholat, akan menghadapi konsekuensi serius, baik dalam dunia, maupun akhirat. Ayahmu wahai pemuda, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke bentuk aslinya, karena satu kali pelaksanaan sholat yang pernah dia kerjakan. Namun, karena dia terus meninggalkan sholat, dia kali berubah menjadi ini. Ini peringatan bagi kita semua. Semua yang hadir merasakan hati yang berat, tetapi juga penuh tekad untuk memperbaiki diri." Pemuda itu kemudian bersumpah dalam hatinya, untuk tidak pernah lagi mengabaikan sholat. Dan semua yang hadir, menguatkan niat mereka untuk menjalankan sholat 5 waktu dengan tekun. Rasulullah menutup peristiwa ini dengan doa, "Ya Allah, jadikan kami dari orang-orang yang menjaga sholat, dan jangan biarkan kami termasuk orang-orang yang lalai." Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.